Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah semua yang dirahmati Allah, pada sore hari ini kita masih diberikan kekuatan dan juga kelimpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala memasuki pertengahan Ramadan yang terakhir atau sisa separuh terakhir ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menguatkan kita, terus memberikan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita, junjungan kita, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhirul zaman, Nabi yang telah membebaskan manusia dari penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia kepada tauhid yang benar, mengajak kepada manusia untuk menjadi hamba Allah yang seutuhnya. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan sharing, kita akan membahas beberapa hal terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi-transaksi atau akad-akad di dalam Islam. Mungkin ada beberapa yang sudah kita pernah temui atau pernah kita bahas, ataupun mungkin kita sudah sedikit memahami, namun kita perlu terus mengulangi hal ini, kita terus perlu mendalami hal ini, karena hal ini berkaitan dengan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Dan tentu di alam kapitalisme ini, di alam kehidupan yang sebagian besarnya tidak bersandar pada Islam, itu hal-hal seperti ini sering diabaikan. Sehingga banyak sekali model-model transaksi, banyak sekali model-model akad bisnis yang dimana ternyata di situ ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran syariat, sehingga membawa konsekuensi akad itu menjadi batal atau menjadi tidak sah. Nah, maka di bagian awal kita bahas dulu apa itu akad di dalam Islam. Nah, kenapa? Karena kita paham dulu akad itu apa, nanti baru setelah itu turunannya macam-macam akad yang kemudian terjadi. Sekilas saya sampaikan, saya share satu pemantik bahwa muslimin saat ini itu entah lupa atau entah melupakan bahwasanya ketika dia melakukan sebuah transaksi, ketika dia melakukan sebuah akad, itu di situ ada potensi pahala yang luar biasa. Kita biasa jual beli es, beli makanan buka misalnya, atau beli jajanan anak-anak, atau beli apa. Terkadang kita lupa bahwa di dalam transaksi itu berpotensi pahala. Selain kita mendapatkan keuntungan berupa benda yang kita beli atau yang kita inginkan, maka di situ kita bendanya dapat, pahalanya dapat. Nah, terkadang lupa umat Islam itu bahwa di setiap transaksi itu ada potensi pahala. Kenapa? Karena transaksi-transaksi tersebut itu ada di dalam cabang hukum-hukum Islam, masuk dalam bab muamalah. Nah, ketika lupa, ya akhirnya ya jual beli saja tanpa kemudian menyadari bahwasanya di situ ada potensi pahala. Dan tentu juga di dalamnya ada potensi dosa, bisa juga ada potensi hukum-hukum yang lain. Terutama bisa transaksi bisa rusak atau bisa batal gitu. Maka untuk melihat hal tersebut, kita coba bedah dari awalnya, apa itu akad gitu. Menurut bahasa, akad itu adalah arabtu atau ikatan, atau pengukuhan, al-ihkam, atau juga at-taqwiyah atau penguatan. Jadi akad itu artinya dia mengikat
yang satu dengan yang lain. Aktul hablain ayrubtul wahid bil ukhra. Jadi mengikat satu dengan yang lain, antar dua atau mungkin tiga. Jadi sesuatu yang berkumpul dan kemudian diikat. Itu adalah akad. Aqada al-hablaini. Kita mengenal kata istilah hablun gitu ya. Ada istilah hablum minan nas, hablum minallah, itu kan ikatan. Tidak perlu diperpanjang nanti membahas hablum minallah sama hablum minan nasnya itu apa gitu. Ini kita ada kata hablun atau ini hablun ada dua, jadi hablaini atau musanna. Kemudian pengertian secara syar'i adalah irtibat ijabi bil qabuli ala wajhi masyru' yadhuru athruhu fi mahallahu. Akad adalah ikatan ijab dengan qabul yang sesuai dengan hukum syara yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Jadi ijab qabul yang kemudian dilakukan sesuai dengan hukum syara dan menimbulkan konsekuensi hukum terhadap objek yang diakadkan. Ini adalah pengertian secara syar'i. Apa itu akad? Akad adalah ikatan ijab dengan qabul yang sesuai hukum syara. Ada kata sesuai hukum syara. Sehingga ketika ijab qabul itu tidak sesuai dengan hukum syara, tidak terjadi ijab qabul itu. Bisa tidak sah, bisa rusak, atau bisa batal. Kemudian rukun-rukun akad. Rukun-rukun akad adalah pokok-pokok akad yang wajib ada dalam satu akad. Jadi di dalam suatu akad itu ada hal-hal yang harus ada. Jika salah satu rukun itu tidak ada, maka akad itu tidak sah. Nah, ini bicara rukun. Seperti sholat, ada niat, ada berdiri, ada membaca Al-Fatihah. Jika salah satunya kemudian tidak dikerjakan, tidak sah sholat itu. Sholat kok tidak membaca Fatihah, atau sholat kok tidak niat, maka tidak sah. Makanya sebagian kaum muslimin itu niat itu ada yang dizaharkan, ada juga yang niat itu cukup di dalam hati. Nah, itu perbedaan yang bisa masih dibenarkan. Kenapa? Karena niat bagian dari rukun. Bisa jadi ketika dia terbiasa menjaharkan kemudian niatnya di batin lupa gitu, langsung takbir saja, tidak ada niat sholatnya. Bahkan di kalangan yang dizaharkan pun ada perbedaan pendapat lagi. Misalnya sholat duhur, usolli fardhu duhri arba'a rakaatin. Ada juga yang kemudian usolli fardhu duhri saja, tidak perlu nyebut rakaat. Kenapa? Duhur sudah pasti 4 begitu. Nah, itu di antara mereka pun ada ikhtilaf gitu. Jadi maka ini hal-hal yang mubah untuk terjadi perbedaan. Tergantung kemudian dalil yang digunakan. Namun jika tidak ada, maka menjadi hilang rukun itu. Kan tadi hanya perbedaan niatnya, tata cara niatnya, tapi niatnya masih ada semua. Cuma perbedaan tata cara. Nah, ini sedikit gambaran rukun itu seperti apa. Nah, kemudian terkait dengan akad, bagaimana rukun-rukun akad? Yang pertama ada al-aqidani atau dua orang yang berakad. Aqidani, dua orang yang berakad. Kemudian ada mahalul akad atau maqul alaih, di mana di situ adalah objek akad atau juga sesuatu yang diakadkan. Bisa berupa benda, bisa berupa jasa. Jadi kalau berbicara objek akad berarti berbicara benda, ada sesuatu yang diakadkan. Atau kemudian sebuah pekerjaan atau sebuah jasa. Nah, itu maka disebut maqul alaih, sesuatu yang diakadkan atau apa yang diakadkan. Kemudian ada sighat, di mana sighat itu menjadi penanda adanya ijab dan qabul. Nah, terkait dengan sighat ini ada perbedaan-perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang harus dizaharkan atau disebutkan, ada juga yang kemudian berupa penerimaan, saling menerima.
Contohnya kita jual beli itu kan, Bu beli ini, oh iya Pak harganya segini, kasih duit, ini kembaliannya misalnya. Itu kan ada sihotnya, ada kata-katanya. Tapi kalau kita di model supermarket jual beli kan nggak ada yang bunyi cuma mesinnya, tit tit gitu kan, nggak bunyi kemudian mesinnya bilang Bapak sudah beli sekian, harganya sekian, itu kan enggak. Malah ditanya sama pelayannya, mau beli apa lagi Pak? Gitu. Nggak ada pertanyaan ijab kabul, saya terima, saya beli, gitu nggak ada. Bahkan penawarannya pun hanya dalam bentuk harga. Produk ini dilabeli harganya begini. Itu bisa disebut juga masuk dalam kategori ijab dan kabul. Di mana si pemilik toko itu menawarkan barang ini harganya segini, tapi dalam bentuk label, dalam bentuk tulisan. Oke, karena slide-nya panjang kita cepat ya. Karena bagian dari hal-hal yang sudah kita lakukan sehari-hari, kita hanya review hukum syaratnya. Kemudian ada syarat-syarat dalam akad. Syarat akad itu ada syarat syar'i, ada syarat ja'li. Syarat syar'i itu yaitu syarat yang ditetapkan oleh dalil-dalil. Contoh syarat yang syar'i itu apa? Jual beli. Jual beli itu harus orang yang berakal. Ini contoh syarat yang syarat yang sesuai dengan syar'i. Jadi ketika anak kecil bertransaksi itu berpotensi tidak sah. Para ulama memberi gambaran bahwa yang bisa sah itu dimulai dari kategori mumayyiz. Mumayyiz pun itu harus paham atau memahami konteksnya. Ada juga ulama yang mensyaratkan mumayyiz pun harus didampingi oleh orang dewasa atau orang yang berakal. Sebagai misal, dulu pernah ada pertanyaan bagaimana penjual makanan yang ada di SD misalnya. Itu kan anak-anaknya kebanyakan masih belum berakal atau belum balik. Maka jawabannya adalah selama penjualnya masih amanah, selama kemudian transaksinya masih aman, tidak kemudian dalam nominal yang sangat besar, itu masih dibolehkan. Yang penting kemudian penjualnya amanah. Tapi kan anak-anak kecil itu ditipu aja nggak ngerti kan. Nah kalau penipuan ya nanti tidak sah. Yang salah ya penjualnya. Tapi secara umum para ulama sudah membolehkan kalau anak-anak SD kelas 1, kelas 2 gitu bertransaksi. Nah ini juga satu gambaran kenapa kemudian sebenarnya anak-anak kecil tadi itu belum boleh punya handphone. Nah ini bagian dari ini juga. Kok bisa? Ya karena mereka itu belum kena taklif hukum, sehingga ketika dipasrai sebuah harta itu aslinya tidak bisa mengelola secara personal. Sehingga mereka memiliki benda yang kita anggap berharga itu bisa berpotensi pelanggaran syarak. Bisa berpotensi pelanggaran syarak. Karena anak-anak kecil nggak tahu. Kok Indomaret beli chip game 100.000, 200.000 gitu kan. Dan dia nggak tahu itu 100.000 itu seberapa besarnya gitu. Beli sayur itu bisa buat seminggu mungkin ya, 3 hari lah kalau sekarang. 3 hari, 4 hari gitu. Kalau saya 3 hari karena keluarganya banyak. 5 orang kan sekitar itulah kalau 100.000 itu untuk belanja-belanja sayuran itu. Nah itu besar nilainya. Nah anak-anak kecil yang mumayyiz atau tidak berakal ini yang mumayyiz atau ke bawahnya yang belum dianggap berakal itu bisa jadi tidak memahami hakikat 100.000 itu seberapa besar, sehingga mereka ngertinya ya yang penting saya bisa main game. Nah orang tua yang membiarkan hal-hal ini itu berpotensi adanya pelanggaran syarat. Nah, yang kedua ada syarat ja'li, yaitu syarat yang ditetapkan oleh pihak-pihak yang berakad. Jadi misalnya ada 2 orang bertransaksi atau berakad, itu bisa saja kemudian memberikan syarat-syarat tertentu. Contohnya di sini ada waktu, ada tempat, serah terima barang dan lain-lain. Nah, kenapa syarat ja'li ini boleh? Karena kaidahnya adalah al-aslu fi syuruti fil muamalah al-ibahah. Jadi hukum asal membuat syarat-syarat dalam artian syarat ja'li bukan syarat syar'i. Syarat syar'i kan sudah ditetapkan oleh hukum syarak.
Yang ini yang tidak ditetapkan hukum syara berkaitan dengan teknis-teknis tadi bisa dilakukan atau boleh diadakan. Contoh-contoh syarat ja'li itu apa? Waktu dan tempat syarat terima barang. Misalnya itu akad kerja atau ijarah, di situ berkaitan dengan jam kerjanya, hari kerjanya, bajunya seperti apa, upahnya seberapa. Itu bagian dari syarat-syarat yang terkategori ja'li. Nah, syarat ja'li ini tidak boleh dibuat dan dilaksanakan jika bertentangan dengan syarat. Jika ada syarat ja'li di mana syarat itu bukan syarat yang ditetapkan oleh hukum syara, lalu kemudian syarat itu berpotensi bertentangan dengan kitabullah, maka hal itu dilarang. Kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batilun. Setiap syarat-syarat yang bertentangan dengan kitabullah maka ia batil. Maksudnya kitabullah di sini adalah hukum syara. Tidak hanya Al-Qur'an tapi juga hadis. Jadi misalnya seorang yang kerja di pabrik kemudian tidak boleh menggunakan pakaian yang seperti ini. Ternyata pakaian yang dibolehkan itu misalnya dikenakan oleh perempuan berpotensi melanggar syara, maka itu tidak sah atau tidak boleh diadakan syarat yang seperti itu. Nah, ini contohnya perusahaan yang menetapkan baju yang tidak menutup aurat, atau perusahaan yang menetapkan jam kerja kok melanggar waktu sholat gitu. Kita memang dalam hukum syara diperintahkan untuk memenuhi akad-akad yang sudah kita sepakati. Jadi jika ada akad-akad yang sudah kita sepakati, maka akad-akad itu harus kita penuhi gitu. Namun ketika akad-akad tadi berpotensi melanggar hukum syara, misalnya melewatkan waktu sholat, maka akad ini harus dilanggar. Kenapa? Akad itu terkategori melanggar kitabullah. Atau misalnya ada ketentuan pembelian, di sini terkait dengan jual beli. Setiap barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan gitu. Padahal dalam Islam itu jual beli itu memungkinkan adanya khiyar. Baik itu khiyarnya di tempat atau khiyarnya itu syarat. Kan zaman dulu kita sering menemukan jual beli itu begini. Ini saya beli tapi nanti kalau sampai rumah kok ternyata tidak cocok, atau misalnya ukurannya terlalu besar, saya kembalikan atau saya tukar dengan yang cocok. Kan biasanya begitu kalau dulu kita mengenal. Maka kemudian ya bawa pulang kok nggak cocok, dibawa kembali ke penjualnya terus ditukar. Itu sepemahaman kita zaman dulu hal itu maklum, biasa gitu. Nah, akibat pengaruh kapitalisme, jual beli sekarang itu sudah bunyinya setiap barang yang dibeli tidak boleh dikembalikan begitu. Atau misalnya kalau tidak melanggar syarat bagaimana? Ditulisi, mohon dicek kembali barangnya 1 kali 24, lebih dari 1 kali 24 jam tidak menerima kembalian. Nah, ini masih mending. Berarti apa? Dia memberikan waktu khiyar untuk ngecek paling tidak 1 kali 24 jam. Makanya kan ada juga yang berkaitan dengan garansi. Nah, garansi itu kan bagian hal-hal yang dibolehkan. Justru tidak boleh itu kalau saklek begitu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian akad yang sah dan akad yang tidak sah. Akad yang sah itu ketika akad itu memenuhi hukum syara pada rukun-rukun akad. Akad yang tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi perintah syara pada rukun-rukun akad. Jadi kalau rukun-rukunnya tidak terpenuhi maka tidak sah. Itu tidak sah. Nah, yang tidak sah itu bisa masuk 2 kategori. Yang pertama itu adalah batal, atau yang kedua fasad. Batal itu adalah ketika akad yang cacat pada salah satu rukun akadnya atau cacat pada syarat yang wajib pada rukun akad. Kemudian akad fasad adalah akad yang pada sifat akad bukan pada rukun-rukunnya. Jadi akadnya rusak. Akadnya rusak. Nah, nanti ada contoh-contohnya di bawah.
Nah, kita perlu memahami flashback ke terkait dengan hukum syara, bahwa di dalam Islam itu ada hukum taklifi, ada hukum wad'i. Di mana taklifi ini ada 5 macam, yaitu wajib, mandub, mubah, makruh dan haram. Itu hukum-hukum taklifi. Ada yang kemudian hukum itu wad'i, hukum untuk mengatur taklifi. Nah, hukum wad'i itu ada sebab, syarat, mani, azimah atau rukhsah, ada sah, batal atau fasad. Kemudian batal dan fasad itu artinya tidak sah, gitu ya. Lawannya sah itu bisa fasad, lawannya sah itu bisa batal. Kalau misalnya kita lagi mau sholat, maka kita kan wajib berwudu. Nah, ketika wudunya batal, istilah batalnya wudu itu kan ketika di dalam kita berwudu, maksudnya kita dalam kondisi berwudu, kemudian terpenuhi batalnya wudu. Misalnya buang angin atau buang air kecil gitu ya. Buang angin atau buang air kecil atau buang air besar itu bagian dari batalnya wudu. Maka wudu itu batal. Tidak kemudian jatuh haram misalnya, atau jatuh makruh gitu. Enggak, itu jatuhnya batal. Nah, maksud hukum wad'i itu yang berkaitan dengan mengatur hukum taklifi itu ada sebab, syarat, ada mani, ada azimah atau rukhsah, ada sah yang kemudian lawannya batal atau fasad. Nah, dalam muamalah kita mengenal sah, batal dan fasad. Dalam ibadah ada sah dan batal. Tidak ada fasad dalam ibadah. Harus dipahami. Di muamalah atau transaksi ini ada batal. Tapi batalnya transaksi tidak seperti kita tadi batal wudu gitu, beda. Beda ya. Nanti ada ketentuan-ketentuannya. Contoh, kita hukum sholat. Sholat memenuhi syarat dan rukunnya, maka itu sah. Jual beli memenuhi rukun dan syaratnya, itu sah. Sholat tanpa wudu batal atau tidak sah. Itu kan bukan haram, tidak sah. Bisa nggak anak sholat tidak wudu? Ya nggak apa-apa, anak kecil sholat tidak wudu, tidak kemudian haram. Tapi sah nggak sholatnya gitu kan? Tidak sah. Sholat tanpa membaca Al-Fatihah batal. Kenapa? Tidak terpenuhinya rukun. Kalau tadi tanpa wudu tidak terpenuhinya syarat. Kemudian haji tanpa wukuf batal, karena itu bagian dari rukun haji. Ya Pak Haji, masih ingat pengen haji lagi kan? Nanti saya temani. Amin gitu loh. Kemudian puasa bagi perempuan yang haid atau nifas itu batal atau tidak sah. Perempuan yang berpuasa kalau lagi haid. Tadi malam apa ya? Itu baru ada pertanyaan dari jamaah. Bagaimana hukumnya menggunakan pil penunda haid? Nah, ini mungkin mau menawan nanti ada ilmu yang bisa jenengan tambahkan ya dalam pertemuan hari ini. Hukumnya secara umum ulama membolehkan dengan syarat. Ini berbicara syarat ya, dengan syarat tidak membahayakan kesehatan. Ada syarat ya, tidak membahayakan kesehatan. Bahkan ada ulama yang kalau Syekhul Azhar, Syekh Al-Azhar itu mensyaratkan ada cek medis dari dokter bahwa itu aman. Gitu. Dokter memastikan itu aman, dan itu maka bisa boleh saja pakai. Namun tetap seluruh ulama bersepakat yang utama tidak memakai. Jumhur ulama kebanyakan berpendapat tidak perlu pakai. Kenapa? Bagian dari menerima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, bagian dari menerima rukhsah, bagian dari meringankan taklif hukum di bulan Ramadan itu diterima lebih baik. Ini terkait orang haid ya. Berikutnya jual beli dengan orang gila atau anak belum mumayyiz itu batal. Jual beli barang yang tidak ada itu batal. Ada penjual jualan brosur barangnya nggak ada. Itu banyak terjadi kan. Nah ini nanti mungkin ada pembahasan di belakang-belakang. Akad nikah tanpa menentukan mahar batal. Akad nikah tanpa ijab qabul, ada pengantinnya, ada walinya,
calon pengantin, ada wali, kemudian ada mahar. Habis itu diam-diaman, nggak ada kata-kata ijab kabul. Setelah itu, apakah itu sah? Ya nggak sah, cuma diam-diaman aja. Makanya kalau main-main itu ya, belum lama itu saya melihat video ada sekolah itu mengadakan praktek keagamaan, tapi prakteknya nikah. Prakteknya nikah. Umumnya kalau saya dulu sekolah itu praktek sholat jenazah gitu kan, sholat jamak qosor gitu. Itu sholatnya prakteknya praktek nikah. Udah gitu prakteknya itu bener-bener dibikin panggungnya, ada dekorasinya, ada resepsionisnya, ada yang bawa seserahan gitu, ada ijab kabulnya, ada yang pura-pura jadi penghulu. Nah ini kalau ternyata kemudian terpenuhi syarat-syaratnya itu bisa sah itu nikahnya. Meskipun yang menikahkan mungkin temennya, tapi kalau di situ ada wali, di situ kemudian ada mahar, meskipun main-main, nah itu bisa sah itu. Makanya dalam satu kaidah kan atau hadis ya, perkara yang main-main kemudian jadi serius dan perkara serius yang jadi main-main itu salah satunya nikah. Contohnya main-main serius itu apa? Kowe nek ngorok tak talak loh. Nah, itu kan main-main misalnya, bercanda gitu. Itu bisa jadi serius kalau ternyata kemudian istrinya ngorok beneran, ya itu bisa jatuh talak itu. Atau misalnya kowe nek tiba talak gitu. Nah, itu bisa. Itu bahaya. Makanya perkara main-main jadi serius, serius jadi main-main itu salah satunya nikah. Nikah itu diantaranya ya akad nikahnya atau rujuk atau talak. Nah, itu bisa jadi. Nikah dengan mahram padahal tahu keharamannya. Nah itu banyak terjadi juga, terutama mahram yang kasusnya rodoah. Itu ada pernah kejadian itu sudah di pelaminan, sudah tinggal ijab kabul, kemudian tiba-tiba ada ibu-ibu yang kemudian datang. Ini dulu pernah disusui sama saya dua-duanya. Nah habis itu gak jadi nikahnya. Kan mahram jatuhnya. Kemudian jual beli janin binatang, ini banyak terjadi. Ada kambing atau sapi yang lagi bunting kemudian dijual, saisi di dalam perutnya, yang di dalam perutnya diregoni gitu. Nah itu tidak bisa jual beli janin kambing atau binatang. Jual beli dengan harga yang tidak diketahui. Sering gitu kan, gowose, regane piro? Wis gowose. Nah, itu gowose itu dalam rangka sudah jual beli atau belum? Kalau digowose dalam artian belum tahu harganya kemudian jual belinya nanti setelah tahu harganya itu masih mending. Tapi kalau kemudian digowose tapi ternyata jual belinya ditentukan pas mulai barang dibawa itu, nah itu kategorinya fasad. Ini tadi batal ya, ini fasad. Sering terjadi. Mau aku oleh blonjo lali, wis gowo sik. Nah, itu kalau majelis akadnya itu tadi pas barang itu dibawa, itu fasad. Maka kalau barang mau dibawa, ya nanti jual belinya nanti ya kalau barang sudah diketahui, nanti kita akad setelah itu. Nah, masalahnya ketika kita belum berakad, barang itu dibawa pulang, itu barang nggak boleh dimanfaatkan. Nah, kalau bawa dulu harganya belum tahu, belum dibayar, kok dimanfaatkan. Makanya ulama itu berbeda pendapat ketika orang jual beli di supermarket, misalnya ambil minuman, diminum dulu. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Dan sebagian besarnya tidak membolehkan. Sering kan orang itu masuk ke supermarket karena sangat haus, itu kemudian diminum. Nanti memang bungkusnya dibawa dan dibayar gitu. Tapi minum sampai habis itu, ini akadnya apa ini? Gitu. Kan gak jelas ini barang, dibeli tidak, diutang tidak. Kan penjualnya atau kasir atau dalam artian supermarket itu kan gak tahu kalau orang itu hutang. Jadi kalau akad hutang pun gak sah. Nah itu makanya jangan diminum dulu ya. Kalau beli di supermarket, kalau haus gimana? Ya itu dibawa ke kasir dulu dibayar, terus nanti bisa belanja yang lain, biar bisa diminum. Kenapa? Kalau angkringan itu maklum, harganya kan kita sudah maklum. Kecuali kalau kemudian ternyata angkringan gorengannya biasanya 1.000,
tiba-tiba Pak karena bulan puasa 15.000 Pak sebiji. Nah, ini nanti kategorinya bisa rusak ini transaksinya. Istilah penjual nutuk itu kan di sini rusaknya. Kenapa? Pembeli berasumsi harganya normal, tapi begitu sudah dilihatin nota, wah kok bayar pecel lele 5 orang 2 juta. Kan pernah ada kejadian begitu. Sempat viral pecel lele Sultan itu dulu di Cirebon apa di Tegal itu. Nah ini potensinya di situ. Makanya kan kita maklum dulu sebelumnya. Umumnya ya nasi angkringan itu, nasi kucing itu umumnya mungkin kalau sekarang ya ada yang 1.500, ada yang 3.000. Nggak tahu sekarang berapa. Saya lama nggak beli di angkringan. 2.000 sekarang. 2.000 ya, satu bungkus 2.000. Itu yang tempe atau yang teri? Sama ya, 2.000. Tapi angkringan makan misalnya 3 bungkus, gorengannya 4. Itu mending itu nasi padang 10 ribuan itu sudah dapat ayam itu. Kalau ini nanti masuk ada Goben Fakis, ada yang lain-lain kalau itu ya harga nuduk itu ya. Termasuk tadi misalnya kok menjual di bawah pasaran, itu saya menilai dari mulai Gose sampai ke perempatan Ring Road mau ke Manding itu kok nasi padang itu ada berapa titik itu harganya 10.000 semua nasi ayam. Itu nasi padang yang harganya 14.000, 16.000 nggak laku jadinya. Itu sahur rame banget itu. Orang-orang pekerjaan, anak kos-kosan itu pada ke situ semua ya gimana? 10.000 kan? Mepet kalau kata penjual yang lain itu ketika diceritakan itu terlalu mepet sebenarnya. Tapi karena mungkin dia jualannya sekian ratus atau sekian ribu bungkus ya Kak, keuntungannya kelihatan. Sudah 10.000, 24 jam lagi gitu kan nggak pernah tutup. Nah ini kali itu kalau dalam tinjauan syar'inya ada hal-hal seperti itu misalnya di bawah pasaran benar-benar sangat rendah itu tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Ini berbicara tentang hukum yang lain lagi nanti. Kemudian ada orang kota berjual beli dengan orang dusun itu berpotensi fasad. Kenapa? Sama-sama tidak maklum, tidak paham. Biasanya bagi orang dusun ya hal-hal itu ngertinya ya pasaran itu. Padahal di luaran harganya sangat mahal. Contohnya dulu misalnya kayu apa atau batu apa di tempat lain sangat mahal dan orang-orang dusun itu nggak ngerti. Oh saya ingat dulu pernah ada orang kampung itu nemu batu meteor di sawahnya. Jadi ceritanya dia sempat lagi jaga sawah, kemudian sempat melihat ada cahaya jatuh ke sawah. Nah kemudian rame kan. Setelah itu ada orang kaya datang membeli batu meteor itu. Nah orang dusun ini nggak tahu nilai batu meteor itu berapa. Padahal batu meteor itu kalau dibuat perhiasan, dibuat cincin atau mata cincin itu kan mahal harganya. Nah batu meteorit itu sangat mahal. Nah ini karena nggak tahu ya ngertinya dibeli 10 juta gitu ngertinya ya udah untung gitu. Wah ini batu apa saya nggak fungsi 10 juta. Nah ini berpotensi fasad. Kenapa? Karena orang dusun tadi tidak mengetahui harga pasarannya. Sedangkan orang kota tadi tahu nilainya. Nah ini fasadnya karena hal-hal seperti itu. Ada dua kondisi di mana salah satunya itu tidak paham. Atau bahkan mungkin kebalikan ya, orang kota datang ke dusun padahal sesuatu itu sangat bernilai sama orang kota dikiranya nggak ada nilainya. Kalau itu biasanya hal-hal keramat misalnya. Dia datang kemudian merusak, nah nggak tahu kalau di situ nilainya sangat mahal. Misalnya nabrak ayam diganti 100.000, orang desanya nggak terima, ini ayamnya ayam spesial ini sudah menang lomba berkali-kali, saya mau ganti rugi 1 miliar gitu. Loh ada tuh ayam jago harganya sampai 1 miliar. Nah ayam-ayam yang nilainya tinggi itu ada. Misalnya ini ayamnya kalau keluruk ada spasinya misalnya gitu kan. Kan jago itu biasanya kalau lomba kan bunyinya gitu kan. Terus
bentuk badannya. Nah, orang kota mungkin nggak tahu nilainya jago itu berapa. Misalnya ditabrak ternyata ganti ruginya 100.000. Sedangkan orang desanya minta 1 miliar misalnya, kan kita nggak tahu. Nah, hal-hal seperti ini, misinformasi di antara orang-orang yang berakad itu memungkinkan akad itu jadi fasad atau jadi rusak. Membeli barang yang sudah ditawar oleh orang lain itu sering. Pembeli penjual lagi nyang-nyangan, kemudian kita dengar, wis Bu tak bayari sakmene. Nah, akhirnya orang yang tawar menawar ini nggak dapat barang. Padahal barang sedang tawar menawar itu statusnya tidak bebas. Lebih amannya bagaimana? Ya tanya, ini Bu jadi beli nggak, ditegesi gitu kan? Ibu yang nawar atau Pak yang nawar, Pak ini jenengan jadi beli nggak? Kalau nggak jadi mau saya beli ini. Nah, itu bisa kalau ternyata itu sudah nggak ditawar lagi, bisa dibeli. Kemudian nikahnya muhalil, itu juga fasad. Kemudian nikah dengan perempuan sebagai istri kelima, nah ini tidak sah. Ya, kemarin ada cerita, bukan cerita ya, nyata gitu. Saya diceritani ada orang itu memiliki istri 4, tapi yang tercatat itu 2, yang 2 siri. Terus ditanya, kalau nikah lagi gimana, boleh nggak? Ya nggak boleh gitu. Pernikahan kelimanya fasad, meskipun yang 2 itu siri, itu tetap tidak boleh. Kemudian ada perempuan dinikah sebagai istri baru mensyaratkan suami menceraikan istri lama. Nah, ini juga tidak sah karena fasad nikahnya. Kayak itu berkaitan dengan akad sebagai bagian sesi pertama ya, sesi pertama. Nah, sesi kedua kita bicara tentang apa saja hal-hal yang kemudian diakodkan gitu. Setidaknya ada, nanti kita bahas beberapa hal senyampainya aja ya sambil jalan, karena mungkin tidak terbahas semua. Setidaknya ada jual beli, ya. Kemudian ada salam, bai'us salam, ada bai' al bai' atau jual beli, ada salam, jual beli pesan, ada istisna, ada jual beli pesan buat, ada samsaroh. Nah, kemudian ada yang lain-lainnya di bawah akad-akad itu di dalam Islam. Dan ini yang kita harus pahami, saya kembali ke bagian muqaddimah tadi, bahwa inilah yang kemudian membuat ketika kita melakukan transaksi, ketika kita melakukan akad, di situ ada potensi pahala. Kenapa? Karena Islam sudah mengatur. Sehingga kalau kita sedang jual beli, kemudian kita menyadari bahwasanya kita sedang melakukan salah satu hukum syara, maka itu potensi pahala. Gitu. Nah, kita masuk bagian yang pertama, yaitu jual beli. Pengertian jual beli. Jual beli itu pengertiannya adalah pertukaran secara mutlak atau memberikan sesuatu sebagai ganti sesuatu yang lain. Bisa benda dengan benda, bisa benda dengan alat tukar, atau bisa yang lainnya. Yang lainnya itu misalnya tadi alat tukar dengan alat tukar, itu bisa. Tapi itu nanti ada syarat-syaratnya agar tidak terjadi riba. Atau istilah yang tepat secara syariah adalah pertukaran harta dengan harta yang menimbulkan kepemilikan atas dasar antarodin, saling ridho. Jadi tadi sudah saya singgung mengenai misalnya orang masuk ke supermarket, kemudian barang itu, ngambil minuman, belum dibayar, kemudian diminum. Nah, ini secara kepemilikan kan belum menjadi hak milik dia. Kenapa? Belum ada akad. Belum ada akad jual beli ataupun akad hutang. Sudah dia minum, maka statusnya air itu milik siapa kan gitu. Meskipun nanti akhirnya dibayar, itu kan akhirnya dibayar, tapi pas diminum tadi itu air milik siapa?
Pas lagi diminum terus keselak mati misalnya gitu kan. Ini kan bahaya gitu. Nah, kan nggak tahu kita umur itu meninggal itu kapan. Maka harus dipastikan ini jelas dulu kepemilikannya. Sama seperti orang jual beli barangnya nggak ada. Itu kan dia berarti belum memiliki barang itu. Nah, rukun jual beli kembali ke rukun akad ada al-aqidani, dua orang yang berakad. Berarti ada penjual dan ada pembeli. Kalau nggak ada penjual nggak ada pembeli ya nggak jadi jual beli, itu jadinya apa? Ada hal yang dijual atau ada hal yang dibeli. Atau bahasa lainnya adalah barang dagangan, al-mabi. Ada sikhot atau ijab kabul dari jual beli ini. Nah, kemudian jual beli itu ternyata juga ada syaratnya. Syaratnya yang pertama berakal, yang kedua akil ya, atau kemudian mumayyiz. Jadi ini atau bisa salah satu. Bisa akil atau berakal, kemudian bisa mumayyiz. Mumayyiz itu dari sisi dia itu mukallaf, belum mukallaf tapi bisa bertransaksi. Ya, mumayyiz. Akil, mumayyiz, kemudian mukhtar, jadi bisa memilih, tidak dipaksa. Biasanya ada jual beli yang kemudian jual beli itu terpaksa. Contoh jual beli memaksa itu apa? Pecah berarti membeli. Itu jual beli terpaksa itu. Nah, terus gimana itu? Ya sudah, kalau karena pemilik toko itu sudah mensyaratkan begitu, jangan disentuh, jangan disenggol. Karena kalau tersentuh jatuhnya tadi jual beli yang bisa kategori fasad. Tapi harus dibayar nggak? Ya harus dibayar. Kenapa? Sudah disyaratkan. Karena apa? Bisnis sekarang itu kan kiblatnya kapitalisme, motif ekonomi, motif keuntungan semata. Jadi motif ekonomi di dalam alam kapitalis kan motif keuntungan semata, sehingga dia nggak peduli ini jatuhnya halal atau jatuhnya haram, nggak peduli. Maka langsung ditulisi saja pecah sama dengan membeli. Bisa nggak kalau dalam Islam? Kalau dalam Islam tidak sah begitu. Masa pecah sama dengan membeli? Kalau kemudian merusak mengganti itu masih mending. Karena ketika ngomong membeli kan berarti harus ada akad jual beli. Nah, nggak bisa jadi akad jual beli kan? Jual beli bersyarat itu. Syarat kalau pecah membeli gitu. Dan itu terpaksa kan akhirnya membeli. Kalau misalnya ditulis begini masih mending, memecahkan mengganti. Itu masih mending. Ya kan mengganti beda dengan membeli. Akadnya mengganti dengan membeli itu beda. Terjadi pertukaran uang, memang terjadi perpindahan uang, tapi perpindahan uang ini bukan jual beli. Ganti rugi. Ganti rugi itu masuk mana? Jual beli enggak? Nah, itu pertanyaan lagi kan. Nah, itu kan tidak, itu ganti rugi. Tanggungan, menanggung. Nah, itu ada bab tersendiri urusan tanggungan. Ya, merusak sama dengan membeli itu jangan ditulis begitu, tapi yang merusak mengganti. Atau misalnya jangan dirusak, kalau Anda merusak kita akan minta ganti rugi misalnya gitu. Nah, ternyata kemudian yang merusak anak kecil. Nah, ini beda lagi sebenarnya. Kalau yang rusak itu anak kecil tidak sah kemudian dimintai pertanggungjawaban itu. Itu siapa yang bertanggung jawab? Walinya. Saya jadi ingat ada kejadian di sebuah mall gitu ya. Jadi ceritanya itu ada patung tapi dari kaca. Ceritanya gitu, patung dari kaca. Nah, patungnya itu sangat detail sehingga kakinya patung itu mungkin agak rawan untuk goyang lah. Ada anak kecil lari-lari sama adiknya. Habis itu nabrak, patungnya ambruk jatuh. Orang tuanya akhirnya ganti rugi. Berapa dulu itu nilainya ya? 20 juta atau 30 juta gitu. Yang jelas kejadiannya ada, tapi detail persisnya mungkin tidak sesuai dengan yang saya ceritakan. Tapi kejadiannya ada. Tapi di luar negeri, di Cina kalau nggak salah. Dulu sempat viral beberapa ya mungkin ada semingguan lah dulu. Maksudnya viralnya sampai semingguan. Tentang kejadian orang tua yang mengganti rugi
dari kerugian yang ditimbulkan anaknya gitu. Kemudian syarat jual beli yang berikutnya ada barang yang dijual belikan itu barang yang suci, bukan barang yang najis. Kemudian barang itu bisa dimanfaatkan. Kemudian barang milik orang yang berakad, jadi miliknya orang yang bertransaksi itu gitu, bukan barang orang lain. Yang terjadi misalnya di pasar, ya di pasar itu yang kita sedikit tahu gitu ya, di pasar hewan biasanya kalau mau Idul Adha itu banyak orang itu menjual dagangan orang lain dan orang lain itu nggak tahu kalau barangnya dijualin orang gitu. Ya kan terjadi kan? Apa tuh istilahnya belantik ya, itu kan rawan dia itu menjualkan barang orang lain dan orang lain itu nggak merasa dijualkan. Ada bapak-bapak misalnya bawa sapi, ditanya, Pak ini mau dijual berapa gitu. Sudah bilang ini sekian puluh juta. Oke, benar ya Pak segitu? Iya segitu. Habis itu dia entah keluar kemana nyari pembeli. Dan bapaknya ini nggak tahu kalau barangnya lagi dijualin gitu. Terjadi kan di pasar hewan itu biasanya begitu. Itu contoh barang itu bisa jadi bukan milik orang yang berakad. Nah kemudian barang itu bisa diserah terimakan. Kemudian barang itu diketahui, saling tahu, maklum. Beli apa? Beli kocek. Nah, jenengan ngerti nggak istilah kocek ini? Enggak kan? Nah ini kalau kayak gini nggak sah ini jual belinya. Kalau di sini cilok. Tapi cilok dengan versi yang lain. Kalau cilok kan di sini tepung tapioka kan, sama ada sedikit tepung beras. Kalau kojak itu dominan tepung beras. Di Brebes itu ada makanan itu. Terus dia sudah langsung dibumbui. Bumbunya sambal kacang. Nah kalau di sini kan cilok itu biasanya saus sama kecap gitu kan. Atau mungkin cilok kering itu biasanya cuma bumbu-bumbu kayak bumbu tabur gitu. Nah ini kan hal-hal yang tidak diketahui kayak gini nggak bisa dijual belikan. Kalau tidak tahu harus diketahui dulu ini mau beli apa gitu. Barangnya makbud atau sudah ada di penjual. Nah meskipun hal-hal yang ini ada bisa jadi berbeda kondisi dengan misalnya ada satu toko atau satu warung itu yang memang dia memiliki fakta yang berbeda. Nanti mungkin bisa berbeda. Yang penting konteksnya sama. Jadi intinya barangnya itu sudah ada di penjual, sudah dimiliki gitu. Dalil-dalilnya kita skip saja ya. Yang penting dalilnya padahal, tapi kita skip saja karena kita nanti akan lebih fokus ke jual beli, ke akad-akadnya. Tapi nggak apa-apa sih, dilanjutkan. Yang pertama tadi syarat barang itu harus suci, ada firman Allah Subhanahu wa taala mengenai jauhilah dari kalian rijsun atau najis. Kemudian ada hadis Rasulullah telah melarang jual beli khamr, babi, bangkai dan berhala. Jadi sesuatu yang najis itu dilarang untuk dijual belikan. Nah ini sebenarnya di beberapa tempat itu kita menemukan seorang muslim itu biasanya bikin arca. Gitu ya. Bikin arca. Entah itu arca dewa ataupun arca yang lain. Itu dilarang dijual belikan. Membuatnya saja sudah tidak boleh apalagi dijual. Pernah ada saya tanya di Mujamuju, daerah Warung Boto apa ya? Iya daerah Warung Boto. Kalau panjenengan tahu, kulonnya Punbin itu ada satu bukan bengkel ya, satu workshop itu sering bikin patung. Entah patung Nasrani ataupun patung agama yang lain. Ternyata ketika Jumatan beberapa pegawainya sholat. Dulu ketika saya masih ngekos di Warung Boto itu tahu, wah ini kok pada sholat. Tapi bikin patung. Nah kalau menurut ketentuan syara ini tidak sah.
bahkan berpotensi dosa ketika membuatnya. Nah, kita memahami ada satu hal di dalam syariat Islam itu yang namanya hadroh, di mana hadroh itu kita dilarang memanfaatkannya. Sedangkan ada hal yang lain itu ada namanya madaniyah atau benda hasil produk sains. Nah, kalau yang sudah berkaitan dengan agama atau terkait dengan peribadatan itu tidak sah. Ini barang sah dijual belikan, patung, anjing, homer dan kotoran itu barang-barang yang tidak bermanfaat secara syar'i karena ada larangan yang menjual belikannya. Jadi menjual belikan barang seperti itu tidak sah. Barang milik orang yang berakad, janganlah menjual apa-apa yang tidak ada di sisimu, la tapi ma laisa indak. Janganlah kamu menjual apa-apa yang tidak ada di sisimu. Artinya ma laisa indaka itu adalah barang itu bukan milikmu, barang itu tidak ada di sisimu. Nah, ini banyak terjadi kasus itu di bisnis online sekarang. Ada namanya produsen, kemudian produsen itu di bawahnya punya distributor, punya agen, punya reseller tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 sampai reseller akhir misalnya. Itu kan sangat berpotensi menjual barang yang tidak dimiliki. Nah, ini banyak terjadi. Belum lama itu ada satu fakta yang kemudian masuk ditanyakan gitu. Kemudian saya bedah, coba ditulis gambarnya gimana barang itu bisa sampai ke panjenengan. Singkat cerita ya, dia hanya menjualkan barang itu dari temennya. Ternyata temennya tidak punya barangnya juga. Kenapa? Temennya mengambil dari agen. Pertanyaan berikutnya, agen ini punya barangnya atau tidak? Ya kadang tanya dulu ke distributor lah. Ini ada orang jualan, hanya jual brosur, jual ya ini fotonya begini barangnya. Tapi si penjual ini dia tidak memiliki barangnya. Kenapa? Yang jadi agen atau yang jadi reseller itu temannya. Temannya ini ternyata juga tidak punya barangnya. Kenapa? Harus ngecek ke distributornya. Nah, distributor tadi barang kan berarti ada di distributor, bukan di temannya atau di orang yang menjual tadi. Nah, seperti ini tidak sah kalau berakad dengan resellernya tadi. Terus bagaimana? Ada reseller itu yang sah. Nanti di belakang ada akad yang namanya samsaroh. Nah, yang sah itu ada. Jadi memang dia kepanjangan tangan penjual. Tapi syaratnya tadi penjual tadi memang punya barangnya. Jadi punya barang, kemudian ada reseller atau penjual atau makelar. Nah, makelar ini menjualkan itu boleh kalau dia memang ada akad menjualkan. Namun yang terjadi sekarang itu biasanya itu makelarnya ada makelarnya lagi, ada reseller di bawahnya punya reseller lagi. Nah, ini tidak sah kalau sampai berjenjang. Nanti di pembahasan samsaroh ya. Ada kesesuaian antara ijab dan qabul. Jadi barangnya yang dijual berapa, yang diterima ya berapa. Kalau tidak sama yang dijual dengan yang dibeli, maka tidak sah. Ini sifatnya ada majelis akad atau ada kapan jual beli itu berlangsung. Itu nanti akan menentukan sah dan tidaknya. Tidak ada pemisah atau fasil antara ijab dan qabul. Masing-masing penjual dan pembeli dapat mendengar ucapan masing-masing atau dengan artian saling memahami apa yang disampaikan. Nah, terkait dengan jual beli ini ada jual beli kontan, ada jual beli belakangan atau tempo, ada kemudian jual beli itu yang antara barang dan antara penyerahan dan pembayaran itu sama-sama tempo. Nah, kita masuk coba jual beli bertempo yang pertama. Jual beli bertempo atau jual beli kredit adalah bentuk jual beli barang yang diserahkan pada saat akad, sedangkan harganya dibayar dalam tempo tertentu.
yaitu sekaligus atau dicicil. Maksudnya begini, ini barang saya beli, bayarnya hari Rabu misalnya. Jadi belinya Senin, bayarnya Rabu. Nah itu berarti apa? Tempo. Ketika kemudian terjadi penerimaan barang, itu bisa sah jual beli tempo. Atau kemudian ini barang saya beli, bayarnya nyicil 6 kali atau 3 kali angsur. Nah itu jual beli kredit. Nah ini hukumnya boleh. Ada dalil kebolehannya, hai orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Nah di sini ada ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 tentang kebolehan transaksi yang tidak tunai. Maka diberikan aturan dalam Islam kalau tidak tunai ditulis. Ini sederhana kesannya di masyarakat, padahal ini hukum Islam yang sering diabaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayyaqtum bid-daini ilal ajli musamma faktubuh. Hai orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah menuliskan. Nah, seringnya di masyarakat itu kan kadang karena sudah saking hafalnya gitu kan, nggak ditulis. Nah, ini nanti akan terjadi kekacauan ketika sudah mulai penagihan atau pembayaran. Aku mien gitu kunen loro kok. Enggak, jenengan itu ku telu misalnya. Atau jenengan belinya 4, mendingan belinya 5. Ngakunya saya belinya 2. Ini kan jadi masalah. Kenapa tidak ditulis? Lebih bagus lagi itu ditulis dan tanda tangan gitu kan. Makanya ada catatan kasbon kalau dulu di warung-warung dulu itu. Nah, itu catatan kasbon. Itu maksudnya apa? Ya kalau tidak tunai ditulis. Ada hadis juga bahwa Rasulullah SAW membeli dari orang Yahudi makanan sampai tempo tertentu dan beliau mengagunkan baju besi milik beliau. Jadi jual beli tempo, ada agunannya. Ini ada rukunnya, yaitu ada 2 orang yang berakad, ada objek akadnya, dan ada barang dagangan dan harga. Jadi kalau tidak tunai itu harus ada harganya atau as-saman. Sudah kredit tidak tahu harganya maka tidak sah. Karena apa? Itu bagian dari rukun kalau dia tempo. Kalau dia kredit maka harganya harus diketahui. Karena urusannya adalah dengan ini yang akan dibayarkan berapa, ini akan dilunasi berapa, atau bahasa lainnya hutangnya nanti berapa, sisanya berapa. Ada ijab qabul. Barang yang dikreditkan secara umum sama dengan syarat barang yang hukum jual beli, yaitu ada suci, milik orang yang berakad, dan lain sebagainya. Nah, cuma ada tambahan di poin ke-7 untuk jual beli kredit ini, untuk barang-barang yang ribawi, ada emas, perak, ada kurma, ada gandum, ada garam, itu ada ketentuan khusus barang-barang yang terkategori ribawi ini. Kesannya barang ribawi itu kan yang tadi nilainya mahal-mahal ya. Enggak, barang ribawi itu ada salah satu diantaranya itu yang sama-sama kita butuhkan, itu ada garam. Garam itu barang ribawi. Tidak boleh jual beli yang tidak tunai. Itu maksudnya kalau jual beli tidak tunai memungkinkan untuk terjadi riba. Karena barangnya saja sudah disebut barang ribawi. Apa saja barang ribawi itu? Emas, perak, gandum, jewawut, kurma, garam. Nah ini harus semisal. Misalnya ada orang punya kurma merek Kholas misalnya. Kurma merek Kholas itu kalau tidak salah setengah kilo atau sekilo itu harganya 30 ribuan, 33 ribu kalau nggak salah. Yang jualan kurma tahu harusnya. Sepengetahuan saya itu gitu ya, Kholas itu ya. Sekilo 30-an ribu, 33 ribu lah. Nggak sampai belanjanya, jualnya ke orang.
Kholas yang enak atau yang biasa? Kalau yang enak, yang biasa 28, yang enak 30. Kemarin habis beli. Kemudian ada kurma misalnya yang harganya mirip-mirip nih, kurma sukari misalnya. Nah, kurma sukari itu kalau tidak salah sekilo 60 yang harga mahal. Ada mungkin yang sudah jual 55 juga ada. Nah, ini kan kita ambil gampangnya saja ya. Misalnya tadi kurma khalas 30, kurma sukari 60. Kemudian orang itu jual. Saya beli kurma sukarinya ya karena ini ada yang nyari sukari ya, saya punyanya khalas. Terus kemudian dia menukarkan 2 kilo khalas dengan 1 kilo sukari. Kan kalau kita secara nominal uang pas ini. Ya kan? 1 kilonya khalas itu 30.000, 1 kilonya sukari 60.000. Nah, ini ditukar dengan model begini tidak sah. Jatuhnya riba. Kalau itu bawang merah oke. Kalau itu bawang putih oke. Bawang putih canting misalnya dengan bawang putih yang lain ditukar nggak senilai nggak apa-apa. Tapi kalau ini bicara kurma, maka mau mereknya Ajwa, mereknya Sukari, mereknya apa harus sama. Sekilo sama dengan sekilo. Nggak bisa kemudian 2 kilo khalas ditukar dengan 1 kilo Sukari. Meskipun nilainya secara nominal uang dia berbeda. Ini harus hati-hati. Mungkin nggak pedagang di pasar gitu yang modelnya dia lagi misalnya gini, dia lagi jual kurma berbok-bok gitu kan. Tiba-tiba ada orang yang pesan, ternyata bok yang dia miliki itu karena pesan 10 hanya punya 9. Akhirnya kemudian dia nuker kurma yang lain. Tuker ya, ini ada yang nyari sukari segini gimana? Nah, ini tidak sah. Itu riba jatuhnya. Kemudian ada garam. Kamu kan garamnya bukan garam meja, garam krosok. Ya, berarti ini karena garam krosok, jadi ini 2 kilo garam krosok ditukar dengan 1 kilo garam yang buat masak itu, garam meja, itu tetap tidak sah. Riba jatuhnya. Kenapa? Tidak boleh tidak senilai. Jadi barang-barang ribawi ini harus semisal, sama takarannya, dan harus kontan. Dan jika berbeda-beda jenisnya, maka juallah sesukamu. Asalkan dilakukan dengan kontan. Terus solusinya bagaimana? Kalau pedagang tadi ingin membeli barang dagangan temannya karena dia sudah ada yang beli misalnya, maka dia beli dengan uang. Yang punya temannya tadi dibeli dulu baru boleh dia jualkan. Bukan kemudian nuker kurma yang dia miliki yang mereknya di bawah itu dengan merek yang tinggi di atasnya, itu tidak sah. Itu ketentuannya begitu. Kalau memang berbeda-beda jenisnya, juallah. Kan sudah ada ketentuannya sebenarnya. Cuma karena orang itu yang bertransaksi tadi tidak paham hukum, maka akhirnya terjadilah tadi tukar menukar dengan yang tidak sesuai takarannya. Ada istilah semakin mengerti hukum semakin rumit gitu ya. Nah, tapi itu yang membuat kemudian orang yang berilmu nilainya lebih tinggi dari yang tidak berilmu. Masalahnya di situ. Dan kita dilarang bertransaksi atau melakukan sesuatu amal yang belum tahu hukumnya. Harus tahu hukumnya dulu sebelum melakukan transaksi. Maka perlu belajar, perlu memahami hukum-hukum tadi. Ini untuk detailnya mungkin bisa dibaca sendiri ya, nanti bisa saya sampaikan materinya. Kita sudah melewati sesi 2 ya, waktunya tinggal sedikit. Jadi saya pikir sementara saya cukupkan dulu materi, selanjutnya kita ke tanya jawab. Dari saya cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
atas tausiahnya. Semoga ini membawa kemanfaatan bagi kita dalam pergaulan dan dalam bermuamalah dengan sesama kita. Monggo kalau ada yang mempunyai pertanyaan nanti bisa didiskusikan, bisa dijawab sama Gus Komar. Monggo. Iya. Monggo bawa. Ya itu ada banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tanyakan berkaitan dengan brosur tadi. Ketika kita menawarkan sebuah produk, langsung pada kasusnya, ketika saya kan tidak pengadaan di kantor-kantor. Pada pengadaan itu biasanya kan kita melakukan penawaran barang itu berlaku biasanya 1 bulan. Nah, pada saat penawaran tersebut harga maupun spesifikasi kita tulis detail. Nah, ketika terjadi kesepakatan, kantor tersebut ternyata membutuhkan spesifikasi yang lain. Nah, pada saat itu terjadi SPK, yaitu surat perintah kerja. Nah, di SPK itu bunyinya adalah pihak kantor menunjuk saya untuk melakukan pengadaan barang dengan spesifikasi ABCD dengan nilai sekian. Nah, tentunya barang tersebut saya tidak ready. Nah, apakah itu termasuk yang membatalkan ataupun yang fasad tadi? Nah, di SPK itu tertulis kantor memesan ini dengan jangka waktu 10 hari ya kan. Nah, terjadi setelah 10 hari barang sampai melakukan pembayaran dan lain-lain. Nah, ini yang saya tanyakan yang tadi ketika barang yang diinginkan itu saya ready itu apakah masuk jatuh ke fase? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo berikutnya. Berikutnya monggo Ustaz Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan bahwa jual beli barang-barang yang ribawi tadi itu harus spontan. Apakah di sana juga disyaratkan langsung ketemu langsung? Jadi sebagai contohnya ada orang yang jualan kurma di Tokopedia. Kita kan bisa beli tes pakai transfer lah atau mungkin pakai mata uang digital GoPay. Nah, kemudian kita bayar cash ya, kan barangnya kemudian dikirim. Tetapi itu kan apa namanya, nggak ada forum langsung ketemu dengan penjualnya, cek barangnya dan sebagainya. Apakah itu juga dibolehkan seperti itu? Sudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo yang ketiga berikutnya mungkin yang terakhir. Tadi yang masih bingung tadi ya harus ditukar dengan barang yang sejenis itu, yang emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum. Itu kalau misalnya jual beli apakah ada manfaatnya? Kalau misalnya 1 gram emas ditukar dengan 1 gram emas, 1 kilogram gandum ditukar dengan 1 gram gandum, itu manfaatnya? Kalau misalnya itu seperti jual beli kan tidak ada manfaatnya, tetap nanti mengambil untungnya di mana sebenarnya. Ya, kalau dibeli itu jelas penjualnya ada untungnya gitu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Monggo Ustaz. Oke, kita lanjutkan di pertanyaan pertama mengenai menjual barang yang belum dimiliki. Ya, itu kasusnya kan begitu.
jual beli perusahaan. Aslinya ada jual beli model lain yang kemudian berkaitan dengan barang yang belum dimiliki itu. Namanya jual beli salam, akad pesan, dipesan barang. Ini saya coba buka slide-nya sampai salam. Sampai situ ya, tak close dulu itu. Macet. Mungkin ini minta buka puasa ini. Hampir soalnya. Ya nanti bisa di copy aja nanti materinya kalau tidak detail. Karena yang perlu kita garis bawahi kan di awal begini. Saya mengambil materi-materi dari guru-guru kita, dari guru-guru yang paham fikih muamalah dan kemudian menyampaikannya. Yang lebih paham hukumnya dan lebih detail mengenai bagaimana penarikan masalah-masalah tersebut, otomatis mereka. Ini kita mencoba menyampaikan apa yang saya pahami saja. Nah, terkait dengan pertanyaan pertama mengenai jual beli yang sifatnya itu tidak hadir. Di sini ada jual beli namanya bai' salam atau jual beli salam. Salam adalah menjual sesuatu barang yang dijelaskan sifatnya, kriterianya tadi, spesifikasinya dalam tanggungan atau barang itu tidak hadir, tidak ada. Hingga kemudian tempo tertentu. Nah, namun ada ketentuannya, dia harganya dibayarkan di depan. Harga dibayar di depan. Nah, yang jadi syarat berikutnya lagi salam itu dia itu pengecualian dari istisna. Nah, istisna ada lagi. Jadi jual beli pesan itu masuk istisna atau masuk salam. Nah, ini yang perlu nanti kita bedah. Contoh misalnya gini. Ini sependek yang saya tahu dulu ya. Nanti kalau salah kita cari sama-sama yang benar. Kalau pesan itu mungkin merakit komputer satu set, ini kan tadi jenengan pertanyaannya barang-barang komputer. Kalau merakit komputer, kemungkinan besarnya masuk istisna, karena buat. Tapi kalau jual beli itu jual beli pesan kurma tadi yang disampaikan oleh Ustadz Arif itu masuknya salam. Tapi kalau komputer tadi berupa barang atau benda ini nanti memungkinkan bukan istisna. Nah, bedanya istisna dengan salam apa sih? Istisna dan salam itu lebih banyak berbeda dari sisi objeknya yang diakotkan itu. Yang kedua, perbedaan dengan teknik pembayarannya. Kalau salam itu harus di depan. Nah, ini langsung misalnya tadi kurma. Kurma bagaimana? Bisa nggak dipesan? Dalam satu soal jawab yang disampaikan oleh Kiai Siddiq Al-Jawi, pakar mukamalah fikih, itu beliau menyampaikan jual beli kurma itu pada akhirnya ya, pendapat akhirnya itu boleh dengan berbagai macam syarat. Kurma dengan model tempo tadi ya, itu bisa boleh dengan berbagai macam syarat. Meskipun tadi barang kurma itu barang ribawi, tapi memungkinkan untuk dijual beli pesan, ada beberapa persyaratannya. Misalnya kurma tadi jelas penjualnya itu amanah, sehingga ketika uang itu sudah ditransfer masuk ke penjual, maka kurma ini akan dikirimkan begitu. Nah, nanti soal detailnya ada. Sementara yang bisa saya sampaikan untuk kurma begitu tadi. Intinya jual beli pesan kurma itu boleh dengan syarat diantaranya adalah penjualnya amanah. Emas itu nanti ada lagi hukumnya, karena ini kan hukum per hukumnya beda. Kalau kurma tadi memang ini tidak bisa diberlakukan semua barang, kan tadi sudah jenis ribawi tadi ada macam-macam tadi. Tapi perbagiannya ini kan para ulama menghukumi sendiri-sendiri. Bagaimana jual beli emas yang tempo, bagaimana jual beli perak yang tempo. Nah, terkait dengan kurma tadi itu ada pembahasan yang pernah saya baca begitu. Nah, terkait dengan komputer itu tadi masuk ke salam atau istisna. Di mana diantaranya adalah melakukan salaf atau salam dia kecuali takaran yang diketahui. Nah, ini kalau komputer kayaknya bukan masuk di sini deh.
Kan dia tidak berapa kilo gitu kan. Komputer berapa kilo takarannya kan enggak. Maka komputer kemungkinan masuknya istisna. Maka istisna itu kan pengadaan barang. Ini komputernya ngeheng. Nah, ini ada hukum yang berikutnya yaitu jual beli istisna. Bisa misalnya pengadaan jual beli lemari, itu kan biasanya produsen atau penjualnya harus buat dulu. Kalau tadi misalnya komputer, kan komputer harus dicari dulu, dirakit dulu sampai kemudian sampai ke pembelinya. Maka kalau istisna itu adalah akad suatu barang dalam tanggungan tidak hadir atau tidak ada yang mensyaratkan pekerjaan pembuatan barang itu menurut cara tertentu dengan harga tertentu. Jadi pesan tadi memungkinkan bisa salam, bisa istisna, tergantung objeknya apa yang dibahas. Ini ada dalilnya, kemudian ada pembahasan istisna ini termasuk jual beli atau termasuk ijaroh. Kan kayak jasa kan. Jika bahannya itu berasal dari pembuat, maka termasuk jual beli. Contohnya saya pesan lemari ke seseorang pembuat lemari, maka jatuhnya jual beli. Tapi kalau bahannya berasal dari mustasni yang minta dibuatkan barang, maka termasuknya ijaroh. Contoh misalnya kita ke penjahit bawa bahan, nah itu nanti jatuh ijaroh. Nah termasuk di pembahasan yang lain itu menurut mazhab Hanafi istisna itu akad tersendiri. Dan menurut jumhur ulama yaitu Maliki, Syafi'i dan Hambali istisna itu termasuk jual beli salam. Nah, yang berbeda antara istisna dengan salam itu, pertama salam itu harus dibayar di muka. Contoh tadi beli pesan kambing, pesan kurma, pesan halal yang bisa ditimbang, bisa ditakar, bisa dihitung. Nah kalau istisna itu boleh dibayar belakangan. Ini sudah masuk waktu berbuka ya. Ini sudah belum? Adzan tuh? Ya berarti berikutnya langsung saya skip dulu ya. Itu jadi nanti yang disampaikan oleh Mas Agus tadi itu jual beli istisna, nanti bisa mengikuti membaca bagian syarat dan rukunnya. Kalau yang ditanyakan oleh Ustadz Arif itu jual beli salam, sementara jawaban sederhananya itu. Kemudian tadi menukar gandum dengan kurma tadi ya. Ya, itu jatuhnya jual beli. Atau bahasa kita ya kayak barter lah. Boleh nggak? Boleh. Tapi senilai, bukan kemudian sekilo gandum dengan sekilo kurma, itu enggak. Yang disyaratkan sama takarannya itu kalau sejenis. Kalau beda jenis boleh. Misalnya 100 kg gandum dengan 1 gram emas, nah itu boleh. Jadi benda-benda ribawi tadi kalau ditukarkan beda jenis ya tergantung nilainya. Tidak harus takarannya sama. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga menjadi manfaat buat kita semua. Kalau nanti ada 1-2 hal yang salah, itu kita koreksi sama-sama, kita nanti mengacu pada pendapat-pendapat yang kuat, yang memang sudah dibahas oleh guru-guru kita, oleh para ahli fikih muamalah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.